Selamat pagi guys. Kenapa ya setiap pilpres banyak akun-akun yang model begini, kontennya nggak ada, kemudian diperipat, buzzer teriak buzzer, yang ingin ngebanting akun-akun orang yang asli, ya kan? Nih, kamu tahu nggak? Setiap dia nyapres, ya. Perhatikan, mungkin kalian lupa ingatan atau memang kalian melupakan itu semua. Setiap Prabowo mencalonkan diri selalu dapat undian urutan kedua. Sekarang begini, dulu begini, ya kan? Kenapa? Kode alam bro. Tiada duanya sebagai calon abadi. Sekarang begini kan, salam dua jari. Dulu begini bro, taruh bawah dagu. Keren abis yang kemarin 2019. Artinya itu kode alam. Kode alam, kenapa dia nggak pernah dapat urutan nomor 1 atau nomor yang lain? Nah sekarang 3 kandidat, kenapa dia nggak nomor 1 atau nomor 3 dia dapat? Selalu nomor 2, ya kan? Selalu nomor 2. Perhatikanlah kalian, ya, setiap dia nyapres selalu dapat undian itu nomor 2. Ini kode itu bro, kode sial kalau kata saya ya. Jangan marah kalau saya bilangin gitu. Kalau dulu kan begini, sekarang begini. Apa bedanya begini sama begini? Tetap dua juga kan? Nah di situ aja udah kode alam bro. Bilang, ada yang bilang tunggu aja ini apa namanya? Kita bukan PDI. Ada juga yang orang bilang PDI sekarang makin tumbang. Nggak salah tuh, PDI sekarang makin jaya yang saya lihat. Perjuangan Ibu Mega yang dulu sampai dibakar ininya markasnya, apalagi nginget di zamannya Soeharto kita ya kan, orang yang pakai baju PDIP itu ditarik, pokoknya dipenjarakan, ya kan. Itulah, ini negara ini ada orang-orang ngancam seperti itu. Makanya saya bilang pendukung-pendukung yang begini sama yang begini itu sama aja. Sebenarnya jangan-jangan itu ya orang-orang terdekatnya Prabowo itu yang model begitu. Awas, akunmu udah kami catat satu persatu, Pramedia, ya kan? Nah begitu. Jadi mau dibiarkan gitu. Nah nggak usah sakit hati, memang begini tiada duanya bro, calon abadi, ya kan, seumur hidup. Umurnya sekarang udah 70 lebih bro, ya kan, masih nyalon lagi, besok masih bisa lagi nggak saya tanya, ya kan. Nah seperti itulah bro, ya etik kita mengutamakan ya. Makanya saya bilang, lo jual gue beli, ya kan. Kalau anda semua tidak nyinyir, kita pasti tidak nyinyir. Kalau anda berlagak sopan, termasuk capresnya sopan, kita pasti sopan. Kalau dia menunjukkan etika terhadap bangsa ini tidak sopan, selalu gini-gini sama orang lenggang Belanda, ya kan, Belanda Depok aja nggak kayak gitu. Tidak etis, yang model begitu nggak patut dicontoh. Contohkanlah sebagai dia negarawan ya, calon abadi selama-lamanya itu ya, selama ini ya kan. Ya bagaimana, saya kan udah bilang ya, di snack video ada ya kontennya, bahkan itu saya upload di YouTube. Cobalah Prabowo bisa merubah sikap diri, sikap lembut, bisa enggak? Jangan selalu bawa jiwa kemiliteran. Indonesia tidak butuh orang-orang yang penuh kekerasan jiwanya. Ya, Indonesia ini udah banyak watak yang keras. Ya, terutama orang-orang Sumatera, orang mana itu banyak wataknya yang keras tapi hatinya lembut. Maunya calon pemimpin itu berjiwa lembut, bersentuhan tangan dengan rakyatnya, bukan moncong senjata yang menyentuh rakyatnya. Ya kan? Bukan juga oknum militer yang harus mendekatinya, menakut-nakutinya. Tidak bisa yang seperti itu. Makanya saya dulu kan pernah bilang, mungkin masih ada video itu ya, sampai saat ini masih ada itu di Nyai Dagelan Politik di snack video. Prabowo
Mungkin salah satu saya juga akan memilih Anda apabila Anda itu bisa merubah sikap, bisa mendekatkan diri pada masyarakat, tidak berbohong, tidak semua karena uang. Pakai uang. Ya kan? Maruk akan kekuasaan, ya kan? Dulu janjinya katanya HGU akan diberikan kepada rakyat. Mana? HGU, hak guna usaha dia. Itu tanah milik rakyat. Sampai ada yang jutaan hektar loh. Ya, ribuan hektar. Terutama ada juga yang di Kalimantan. Ya. Di mana itu? Masih juga banyak. Nah, seperti itu di Aceh. Di Aceh itu berapa ribu hektar itu. Jangan serakah, jangan memperkaya diri sendiri, ya kan? Coba saya bilang, kalau dia bersikap, bicara lemah lembut, tunjukkan sebagai kepemimpinan itu seperti apa, jangan otoriter. Ya, Indonesia nggak butuh lagi pemimpin otoriter, bro. Ya nah, apa salah saya bilang kalau rakyat Indonesia ini dari kalangan sipil biasa? Nggak perlu dari kalangan militer, ya kan? Mungkin anda semua menyimak itu di konten-konten saya lama, baik itu di dagelan politik maupun di video, semua di situ ada. Nah, kemudian masih ada yang komen nenek ini lagi, iya dong, ya sayalah yang berperan di media sosial ini, terutama di TikTok. Melawan dulu kaum pentolan EPOI, Bani HTOI, Bani Imam Jumbo. Sampai sekarang dia nggak bisa lewat yang namanya di TikTok. Inilah orangnya. Inilah orangnya kalau Anda mau tahu, ya kan? Anda semua juga nggak berani punya akun asli seperti saya. Nggak berani. Catat situ, ya kan, kalau mau catat. Ya enggak, sayalah orang yang paling berperan ketika kalian dulu mendukung yang namanya Imam Jumbo sama Dedemit, ya kan, teriak-teriak di sini. Sekarang sepi, coy, nggak bisa. Yang saya loloskan hanya Jokowi dulu, karena Jokowi sekarang ini mengecewakan kita rakyat yang dulu kita mati-matian, yang memperjuangkan dia sebagai mewakili rakyat sipil. Ternyata dia sekarang ini mewakili para mafia, mewakili para koruptor, melindungi orang-orang koruptor. Dari kasat segala diganti mendadak semua. Ya enggak? Ya, kasat sekarang aja saudaranya Binsar Panjaitan. Jokowi nggak bisa jauh dari Binsar Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Percaya itu. Dibuling, bro. Ya, apa kata dia? Ya enggak, Ibu Sri Mulyani aja mau nangis gara-gara ulah-ulah mereka ini. Ada yang bisa menyentuh mereka pakai hukum? Nggak ada. Ya kan, ada yang bisa ngotek-ngotek masalah, apalagi ini HGU yang digunakan oleh bapak-bapak upung segala kan? Nggak ada yang bisa. Udah terus berlarut ini, berebut untuk menjadi mafia, ya kan? Mentang-mentang dia masih jadi presiden, si Anu dijadikan ketum mendadak. Bilang aja iri katanya, ada yang komen ya, saya ingat nih. Nah sekarang gini, Ibu Megawati mau nggak nyerahin yang namanya PDIP ke Gibran? Mungkin nggak akan mau. Siapa? Golkar mau nggak diserahin sama Imin itu, atau sama siapa kek, ya, atau sama anaknya Bakri tuh, tiba-tiba gitu, ya kan? Partai besar gitu, partai besar yang katanya solid segala macam, serahkan begitu aja gitu, dibayar berapa gitu, serahkan ke anaknya Bakri gitu, bagaimana gitu, mau nggak kira-kira? Pakai ini aja lah, ya. Salam waras. Salam para bazar-bazar yang akunnya palsu, yang ingin membanting yang namanya akun-akun orang asli. Ya, oke, semoga TikTok juga memahami orang-orang yang akun-akunnya palsu model-model begini. Salam waras.